Setelah tumbuh dewasa, Abdul Muttalib pun menjadi seorang pemuka Mekah sebagaimana Hashim, bapaknya. Sementara itu, ketika Hashim meninggal, hartanya dikuasai oleh Naufal, adiknya yang terkecil. Setelah dewasa, Abdul Muttalib hendak meminta harta ayahnya, tetapi Naufal menolak. Abdul Muttalib pun meminta bantuan kerabat ibunya yang tinggal di Yasrib. Orang-orang Yasrib mengirimkan 80 pasukan berkuda. Naufal pun ketakutan dan menyerahkan harta Hashim kepada Abdul Muttalib. Pada zaman pemerintahannya, Abdul Muttalib melakukan sebuah perbuatan yang akan dikenang orang sepanjang zaman. Abdul Muttalib adalah pengurus air dan makanan bagi tamu-tamu yang datang ke Mekah. Setelah ratusan tahun sumur Zam-Zam tertimbun, air harus didatangkan dari beberapa sumur yang terpencar-pencar di sekitar Mekah. Saat itu, sumur Zam-Zam telah terkubur dan dilupakan orang selama ratusan tahun. Namun, Abdul Muttalib tidak pernah lupa pada sejarah Mekah, bahwa dulu pernah ada mata air yang menghidupi Mekah, mata air yang memancar keluar oleh kaki Ismail. Aku harus menemukannya, pikir Abdul Muttalib. Aku harus menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah dilupakan orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah. Pikiran seperti itu tidak pernah hilang dari benaknya. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukannya. Setelah itu Abdul Muttalib mengambil tembilang, alat untuk menggali yang bertangkai panjang, dan memanggil putra satu-satunya. Haris, temani ayah mencari dan menggali kembali sumur Zam-Zam. Haris mengangguk. Kemudian mereka mulai mencari di mana dulu letak mata air Zam-Zam berada. Setelah beberapa kali mencoba menggali di beberapa tempat, sumur Zam-Zam tidak juga ditemukan. Ayah, mungkin sumur Zam-Zam memang telah hilang, kata Haris. Tidak, nak. Ayah yakin sumur itu masih ada. Kita harus menemukannya. Orang-orang Mekah akan hidup lebih baik jika sumur Zam-Zam ada di tengah kita. Dengan gigih keduanya pun terus mencari sumur Zam-Zam. Orang-orang Quraisy, penduduk asli Mekah, melihat perbuatan mereka dengan heran. Mengapa engkau masih terus menggali, Abdul Muttalib? Bukankah dulu nenek moyang kita, Muzaz bin Amr, pernah menggalinya, tapi tidak berhasil? Abdul Muttalib menaruh tembilangnya dan duduk. Ya, ratusan tahun yang lalu Muzaz bin Amr, mertua Nabi Ismail alaihissalam, pernah mencoba menggali Zam-Zam tapi tidak berhasil. Padahal saat itu Muzaz telah mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana berpangkal emas agar sumur Zam-Zam ditemukan. Abdul Muttalib pun bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muttalib akhirnya mendapat 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak berangkat dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggil ke 10 orang anak tersebut, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Ke-10 anaknya terdiam. Mereka memahami persoalan itu dan mereka juga melihat kebingungan yang luar biasa di mata ayah mereka yang berkaca-kaca. Namun aku tidak bisa menentukan siapa di antara kalian yang harus kusembelih. Oleh karena itu, aku berniat memanggil Jurukit untuk menentukannya. Di hadapan patung dewa tertinggi Ka'bah, Jurukit, anak panah, meminta setiap anak menulis namanya masing-masing di atas kit. Kemudian ia mengocok anak tersebut di hadapan berhala Hubal. Nama anak yang keluar adalah Abdullah. Melihat itu, serentak orang-orang Quraisy datang dan melarangnya melakukan perbuatan itu. Batalkan keinginanmu, Abdul Muttalib. Mohon ampunlah kepada Hubal supaya kamu bisa membatalkan nazarmu.
Sanggupkah Abdul Muthalib menyembelih anak kesayangannya apabila tidak ada orang yang menyetujui niatnya itu? Malam harinya, dengan tubuh lelah Abdul Muthalib tertidur. Tiba-tiba dalam tidur dia bermimpi mendengar suara yang bergema berulang-ulang. Temukan sumur Zam-Zam itu, wahai Abdul Muthalib. Temukan sumur Zam-Zam, temukan. Abdul Muthalib terbangun dengan keyakinan dan semangat baru. Esoknya dia mengajak Haris menggali dan menggali lebih giat. Rasa heran orang-orang Quraisy yang melihatnya berubah menjadi tertawa. Kasihan Abdul Muthalib. Mungkin dia sudah kehilangan akal sehatnya, kata mereka satu sama lain. Suatu saat ketika mereka sedang menggali di antara berhala Isaf dan Naila, air membersih. Air Haris, lihat ada air, seru Abdul Muthalib saking kagetnya. Ayo kita gali terus ayah. Ayo gali terus. Ketika mereka menggali lebih dalam, tampaklah pedang-pedang dan pelana emas yang pernah ditaruh oleh Muzaz bin Amr dulu. Melihat penemuan itu, orang-orang Quraisy datang berbondong-bondong. Abdul Muthalib, mari kita berbagi air dan harta emas itu, pinta mereka. Tidak, tetapi marilah kita mengadu nasib di antara aku dan kamu sekalian dengan permainan kit, yaitu permainan mengundi dengan anak panah. 2 anak panah buat Ka'bah, 2 buat aku, dan 2 buat kamu. Kalau anak panah itu keluar, dia mendapat bagian. Kalau tidak, dia tidak mendapat apa-apa. Usul ini disetujui. Juru kit undian anak panah mengundinya di tengah-tengah berhala di depan Ka'bah. Ternyata anak panah Quraisy tidak ada yang keluar. Pemenangnya adalah Abdul Muthalib dan Ka'bah. Oleh karena itu, Abdul Muthalib dapat meneruskan tugasnya mengurus air dan keperluan para tamu Mekah setelah sumur Zam-Zam memancar kembali. Mengingat beratnya tugas itu, Abdul Muthalib sangat ingin agar dia mempunyai banyak anak laki-laki yang dapat membantunya. Abdul Muthalib memasang pedang-pedang itu di pintu Ka'bah, sedangkan pelana-pelana emas ditaruh di dalam rumah suci itu sebagai perhiasan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shallu ala Nabi.